sahabat di mana saja berada, mari kita bergabung di dalam program channel yang akan dibawakan oleh sahabat dari cabang SMGM Pontianak. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepada-Mu karena kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Pada hari ini sahabat kami mau bercerita pengalaman imannya kepada kita semua. Kami mohon sertailah dia agar dia dapat bercerita dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu Tuhan kami puji dan kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengar. Salve, sahabat Monsinyur Gabriel Manik dimanapun berada. Matius 7 ayat 7 berbunyi, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Sahabat SMGM dimanapun berada, ketika saya berada di suatu daerah, waktu bekerja kurang lebih 14 tahun yang lalu, pengalaman untuk bersama orang lain itu sangat langka karena saya harus tinggal sendiri di suatu rumah kontrakan, dan pengalaman itu membuat saya menjadi pribadi yang bertahan dalam kegiatan dan aktivitas apapun yang saya lakukan. Inspirasi di Matius 7 ayat 7 ini menguatkan saya ketika saya membuka usaha di suatu kabupaten kurang lebih 160 kilo dari kota Pontianak, tepatnya di Kabupaten Bengkayang. Di situ saya membuka suatu usaha, dan usaha itu adalah proses bagaimana benar-benar saya dibentuk untuk menjadi pribadi yang harus menyandarkan diri pada kehendak Tuhan. Mintalah kamu akan diberikan. Kata meminta ini artinya meminta perlindungan kepada Tuhan. Tinggal sendiri di rumah yang orang anggap cukup angker dan menakutkan, ada penunggunya. Di situ sungguh luar biasa. Dengan menyandarkan diri kepada Tuhan, saya cukup berani untuk tinggal sendiri di tempat itu dan membuka usaha di tempat itu adalah suatu pengalaman yang sangat menakjubkan, karena dikatakan ada penunggu atau ada sesuatu yang berada di rumah itu, dan saya hanya menyandarkan diri pada kehendak Tuhan. Bukalah pintu maka akan dibukakan. Pengalaman untuk tinggal sendiri di tempat itu sungguh sangat membuat saya menjadi pribadi yang berani menghadapi situasi-situasi yang dikatakan orang menakutkan. Menyandarkan diri kepada rahmat Tuhan, kehendak Tuhan di rumah yang angker tersebut membuat saya selalu berdoa, meminta perlindungan Tuhan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tempat yang begitu angker itu, justru doa saya sangat disiplin, membentuk saya untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam doa. Pagi, siang, sore,
malam. Seperti yang saya katakan, menjadi pribadi yang disiplin dalam doa itu tidak mudah, karena memang harus menghadapi situasi di mana kita perlu menyendiri dan mengetuk pintu, dalam artian karena membuka usaha. Terkadang pukul 11 sampai pukul 12 malam ada orang yang meminta bantuan seperti membeli barang dan sebagainya. Saya cukup lama tinggal di rumah tersebut, kurang lebih 3 tahun, 3 bulan 3 hari. Dari pengalaman di situ, kenangan bagaimana saya dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Setiap malam jam 10 saya sudah harus disiplin untuk tidur malam, dan ada suasana yang sangat menyeramkan menurut pendapat orang, tetapi ya dengan keberanian bersandarkan diri kepada rahmat Tuhan, pada Yesus Kristus, dan dengan dibimbing oleh Roh Kudus. Saya adalah penyewa rumah atau tempat itu yang paling cukup lama di antara penghuni-penghuni yang lainnya. Dan yang sungguh luar biasa, di situ banyak terjadi karunia-karunia Allah kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang pernah naik dan singgah di tempat itu. Karena memang banyak hal yang mungkin di tempat itu bagi saya menakjubkan. Dalam pandangan spiritual mungkin tempat itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi bagi saya justru kedekatan saya dengan Tuhan Allah itu sangat dekat, karena tinggal sendiri di tempat yang menyeramkan dan hanya menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan setiap malamnya, setiap waktunya, dan harus melihat hal-hal yang sebenarnya tidak kasat mata, dan justru di dalam ketakutan justru malah membuat saya menjadi bersuka cita dalam Tuhan, karena kita mampu untuk melawan kegelisahan dan ketakutan. Sahabat SMGM dimanapun berada, ketakutan itu adalah suatu fobia yang ditimbulkan oleh pikiran atau hal-hal yang mungkin kita buat ruang dimensi yang cukup unik di dalam pikiran kita, benak kita. Di situ saya ditempa untuk mampu membaca kitab suci setiap waktu, setiap saat. Saya ditempa menjadi pribadi yang harus berani menghadapi resiko apapun. Kemudian harus menjadi pribadi yang mandiri, dewasa, menghadapi tantangan, yaitu bagaimana membuka usaha di pagi sampai malam hari dan tutup pada malam hari untuk beristirahat, dan harus menghadapi situasi yang mencekam. Tetapi situasi itu bisa kita lalui dengan doa. Walaupun kenyataannya di awal-awal memang banyak gangguan-gangguan yang membuat merinding atau sesuatu yang membuat kita takut, tetapi itu adalah fenomena di mana kuasa-kuasa jahat itu tidak mampu mengacau balaukan kita kalau kita memiliki iman, harapan yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kesadaran itu membangunkan bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Bagi saya yang menghadapi situasi itu, saya pikir itu sesuatu yang tidak perlu diceritakan sebenarnya, karena itu adalah pengalaman masing-masing. Tetapi bagi sahabat Monsinyur Gabriel Manik, ketakutan dan fobia yang dihadapi kita, mungkin waktu kecil akibat traumatik atau akibat karena ditakuti oleh sesuatu, bisa dihilangkan, bahkan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus dengan menghadapi
persoalan itu dengan menyandarkan diri kepada rahmat Tuhan. Sahabat Monsinyur Gabriel Manik dimanapun berada, mungkin saya tidak mau menjelaskan secara detail apa yang harus saya lihat dan apa yang harus saya sampaikan, karena itu tidaklah penting. Gangguan-gangguan ketakutan yang dihadapi oleh kita adalah gangguan-gangguan yang sifatnya adalah merusak hubungan kita dengan Allah. Gangguan-gangguan itu membuat ketidakpercayaan dalam hidup kita itu menjadi sesuatu ketakutan yang tidak beralasan. Justru dengan inspirasi Matius 7 ayat 7 itu, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan, menyadarkan saya bahwa kehidupan itu adalah rahmat anugerah Allah yang tiada taranya, yang justru harus kita hargai dengan rahmat Tuhan yang membimbing kita supaya kita tidak takut akan hal-hal yang mungkin tidak beralasan yang kita hadapi dalam hidup ini. Selama 3 tahun 3 bulan 3 hari itu, ya situasi itu membuat saya terbiasa. Tahun pertama gangguan memang sangat banyak, dari hal-hal negatif yang tidak kasat mata. Tahun kedua sudah berangsur berkurang, dan tahun ketiga ya sudah sangat jarang, karena memang dengan ketakutan yang ada di dalam diri kita, justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketakutan itu sesuatu yang tidak beralasan, tetapi ketakutan itu adalah keberanian yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menghadapi situasi kesendirian, berani membuka usaha, berani untuk mengeksploitasi diri, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri bermunculan satu persatu. Karena memang ketika ingin menjadi pribadi yang dewasa, hidup kita harus mampu mandiri. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah, kita mampu mandiri dalam iman. Artinya mandiri itu menyandarkan diri kepada hadirat Allah, dan apapun yang mengganggu kita itu adalah suatu hal yang tidak penting lagi bagi kita sebenarnya. Dan itulah yang membuat saya berani untuk mengambil situasi di mana tempat yang menyeramkan itu menjadi suatu tempat doa bagi saya, pagi, siang, sore, malam, ya. Dan semakin dekat dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, selanjutnya dengan berdoa rosario, kemudian mewujudkan doa-doa yang harusnya memang berasal dari dalam hati kita, dan kita semakin peka terhadap situasi di mana situasi hidup kita adalah situasi anugerah dari Allah. Sahabat Monsinyur Gabriel Manik dimanapun berada, pengalaman yang saya hadapi bukanlah suatu pengalaman yang menakutkan ketika saya pikirkan di masa sekarang. Justru di situ kita ditempa. Saya melihat bagaimana ketika Yesus berpantang dan berpuasa 40 hari 40 malam, setelah itu dia dicobai iblis, dan mungkin situasi itulah yang dihadapi oleh kita. Jika kita menghadapi situasi itu justru datang ke tempat yang salah, datang ke tempat hal-hal yang mungkin kurang berkenan, justru kita akan tersesat. Tetapi kita harus datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kehadirat Tuhan Yesus itu dengan selalu menyandarkan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Situasi itulah yang membuat saya berani mengambil situasi untuk proses pelayanan-pelayanan yang sifatnya sederhana, dan terinspirasi dari kata-kata Matius 7 ayat 7, dan juga ada kata-kata yang menguatkan kita. Di situ kita menghadapi situasi di mana situasi itu adalah bukan yang terburuk, tetapi situasi itu adalah situasi
yang menakutkan kita rubah menjadi situasi yang sakral. Kedekatan dengan Tuhan semakin nyata ketika kita berhadapan dengan situasi yang menekan kita. Sahabat Monsinyur Gabriel Manik dimanapun berada, hadapilah situasi itu. Dan Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Nyata, setelah 3 tahun, 3 bulan, 3 hari saya memberanikan untuk membeli tempat sendiri dan meninggalkan tempat itu dengan kesan yang amat dalam, bahwa tidak mungkin kita tidak menghadapi situasi ketakutan kita. Justru dengan menghadapi situasi ketakutan kita, kita semakin dekat kepada Tuhan Allah. Keberanian itu muncul karena Tuhan Allah beserta kita. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Dan Tuhan itu adalah cinta. Dia selalu dekat dengan kita. Dia bersama kita, Dia menuntun kita, dan Dia melindungi kita. Tidak ada selai rambut pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Iman dan kepercayaan yang ditumbuhkan karena kesendirian kita itu menguatkan saya untuk selalu berani untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Ini sharing yang mungkin bisa menjadi kekuatan bagi kita bersama sebagai sahabat Monsinyur Gabriel Manik dimanapun berada. Semoga dengan sharing ini kita semakin berani untuk melayani, mengambil langkah-langkah yang mungkin kita pikir langkah-langkah itu tidak menguntungkan bagi kita, tetapi justru dalam ketakutan, justru keuntungan diberikan Allah kepada kita, karena kita semakin dekat dengan Allah, dengan Yesus, dan dengan Roh Kudus. Salam, salve, semangat, dan yang paling utama, Allah adalah cinta. Salam SMGM, melayani dengan sepenuh hati. Salve. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak karena Engkau telah menyertai sahabat kami, sahabat Yakobus dalam cerita imannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa dan harapan kami, sertailah kami selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil